Jemaat Tuhan, mari bersama bersaat teduh untuk mengawali minggu dalam program Thanks God It's Monday. Panduan saat teduh akan diberikan setiap hari Senin melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. GBI Bethel Kelapa Gading juga akan memberikan panduan doa teduh serta pembacaan Mazmur setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Jemaat sekalian, hadirilah webinar kesehatan dengan tema Meningkatkan Imunitas Tubuh di Tengah Pandemi COVID-19. Bersama Dr. Roy Budiarto Halim, webinar ini gratis dan disertai sesi tanya jawab. Acara ini akan diadakan pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 11 siang. Untuk mendapatkan link Zoom, silakan hubungi nomor di bawah ini. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow Instagram kami @GBI_Bethel_Kelapa_Gading. Subscribe YouTube kami dengan nama channel GBI Bethel Kelapa Gading. Dan like Facebook page kami dengan nama GBI Bethel Kelapa Gading. Demikian info sepekan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran nama-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan kembali beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Bapa selama 1 minggu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan yang baik dan juga masih Tuhan pelihara kami dengan baik. Di tengah COVID-19 ini, kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berkati dan urapi kami sekalian yang akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami dari awal sampai selesainya. Terpuji nama Tuhan, mengurapi pujian kami, mengurapi penyembahan kami, agar semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Meskipun kita tidak berkumpul secara fisik, tapi saya yakin bahwa Tuhan melihat hati setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati setiap kita. Oh, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Engkau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, Engkau layak
layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mulialah namamu Tuhan. Dan hanya Kau yang kami sembah. Kami mau katakan, dan segala pujian hanya bagimu, Yesus. Dan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Sungguh hanya Engkaulah pujian bagi kami Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa buat keajaiban yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Biarlah Tuhan kami mau bersorak-sorai lebih lagi memuliakan namamu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Dia dengan penuh sukacita sebab anggur yang baru tercurah atas kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang
tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Jadikan kami alat di tangan-Mu Tuhan, untuk boleh menyatakan kebesaran-Mu Yesus. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu, Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, nyatakanlah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu. Puji Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan walaupun kita melakukan ibadah online tetapi tidak mengurangi makna daripada kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkannya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami semua mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan kiranya itu menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu menjadi kekuatan di dalam pertumbuhan rohani kami, dan ketika kami melangkah di hari ini, besok dan selama-lamanya, firman-Mu dapat menjadi sandaran kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini saya yakin kita semua mengalami ketakutan, kekhawatiran, karena belum pernah terjadi bahwa kita mengalami yang dikatakan pandemi virus COVID-19, di mana ini mengguncang seluruh aspek kehidupan, baik terlebih dalam kesehatan, ekonomi, bahkan masalah ini melanda seluruh dunia. Dan tanpa terasa sudah hampir 3 bulan kita melakukan ibadah online. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya berharap mari kita tetap dekatkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Mengapa harus seperti itu yang saya sarankan? Karena pencobaan di dalam bahasa Yunani itu kita kenal dengan nama peirasmos. Artinya memiliki makna menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar. Segala puji syukur bagi Tuhan kalau hal yang kita alami ini anggap aja sebagai ujian seiring dengan Tuhan izinkan. Dan saya yakin masa ini pasti akan berakhir karena Tuhan berkuasa sanggup meluputkannya dengan percepatan waktunya. Hari ini tema khotbah saya beri judul Mengalami Kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan sikap apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa benar-benar tetap bertahan dalam situasi seperti ini dan kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Baik, mari kita akan belajar pada satu orang yaitu yang bernama Yairus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 22 sampai 23. Berbunyi demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ada satu sikap hati, tindakan yang dilakukan Yairus ketika dia ingin menemui Yesus. Yairus memiliki sebuah predikat sebagai kepala rumah ibadat. Di mana kita tahu pada zamannya itu seorang kepala rumah ibadat dianggap sebagai imam dan disegani semua orang. Ketika mungkin dia berjalan di sekelilingnya, sekeliling kampungnya, ketika dia bertemu dengan orang, maka orang tersebut pasti akan memberikan salam kepada Yairus. Karena orang ini, Yairus adalah orang yang sangat disegani. Tetapi kita melihat Yairus menanggalkan predikatnya itu. Yairus tidak membawa sebuah statusnya sebagai kepala rumah ibadat ketika dia menemui Yesus. Yairus tidak peduli dengan lingkungannya, apa yang akan diomongkan kepada dirinya ketika dia akan melakukan sikap seperti yang dia lakukan tadi. Tetapi Yairus tetap dia melihat begitu pribadi Yesus ada di hadapannya, dia lari menghampiri Yesus, dia tersungkur. Arti tersungkur artinya dari posisi kepala Yairus bertekuk lutut dan menghampiri kaki daripada Yesus. Kita tahu bahwa itu sebuah sikap kerendahan hati. Dan itulah yang dia lakukan dengan doa permohonan kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan menolong anaknya yang sedang sakit di rumahnya. Baik Bapak Ibu, kita belajar di sini bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Mari sikap kehidupan kita
kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada ketundukan yang luar biasa, kita jadikan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Mari Yesus kita tinggikan, karena melalui sebuah kesadaran apa yang harus kita lakukan. Percayalah bahwa Tuhan Allah Maha Tinggi yang memang Dia layak kita sanjung, Dia layak yang kita sembah, maka Tuhan akan mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tuhan hanya melihat hati yang sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Mari saya mendorong saudara untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Junjunglah tinggi kemahakuasaan Tuhan, karena kita butuh kuasa itu dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 29 ayat yang kedua dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dia yang memiliki kemuliaan. Bagian kita adalah kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita butuh kuasa itu. Mari Bapak Ibu tunjukkan sikap hati kita untuk terus merindukan kehadiran Tuhan, agar kita tetap kuat ketika kita melangkah di masa yang akan datang. Di dalam Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari sebuah sikap bagaimana kita mengharapkan kehadiran Yesus, mari lakukan itu melalui doa yang terus-menerus secara tekun kita lakukan. Dan jangan berhenti pada suatu saat atau situasi yang tidak memungkinkan. Doa bisa kita lakukan setiap saat. Doa bisa kita lakukan dimanapun saja. Doa bisa kita lakukan kapan saja. Mari lakukan itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu bukti kita butuh Tuhan, butuh kuasanya. Karena kuasa Tuhan itu merupakan pegangan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kalau doa dan permohonan jangan dimaknai hanya sebagai permintaan saja, tetapi doa adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ada komunikasi yang akrab, ada komunikasi intim dengan Tuhan, dan kita bisa banyak mengucap syukur dengan bercerita segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita merasakan lawatan kehadiran Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan poin yang kedua, mari kita akan saksikan bersama sebuah kesaksian dari seorang ibu yang divonis oleh dokter mengalami sakit kanker. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada satu tindakan yang dia lakukan yang terbaik, yaitu apa? Ketika dia berdoa, menyerahkan semua pergumulan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, bahkan kesehatan yang prima dalam kondisi pada ibu ini. Walaupun kesehatannya belum sempurna 100% sembuh, tetapi saya yakin berkat pimpinan Tuhan, berkat kuasa Tuhan, maka ibu ini masih bisa bertahan sampai saat ini. Puji Tuhan, mari kita saksikan tayangan video klip berikut ini. Shalom, saya Mimi Iskandar, saya seorang cancer warrior atau penyintas kanker payudara. Tahun ini, November 2018, tepat 1 tahun saya menyelesaikan proses kemoterapi. Ada satu kejadian yang ingin saya bagikan yang begitu membekas dalam hati saya saat saya menjalani kemoterapi. Pada tanggal 26 Oktober 2017, saat itu 3 hari setelah saya mengalami kemoterapi dan efek akan keluar pada hari ketiga, jam 1.30 pagi, saya merasakan seperti ada sakit yang luar biasa pada perut saya, melilit dengan keringat dingin yang terus membanjir. Saya lemas dan tidak dapat lagi bangun dari tempat toilet, sehingga saya memanggil suami saya. Dan saya meminta tolong untuk memanggil mami mertua saya, Ibu Eliwati, supaya beliau memijit bagian tubuh saya agar saya tidak menjadi dingin. Karena mama bilang bibir saya mulai menjadi biru. Di dalam saat ketakutan dan ketidakberdayaan saya berdoa kepada Tuhan. Dan mami saya dan mertua saya terus memanggil dan menyatakan darah Yesus. Saya teringat kedua anak saya yang masih kecil, umur 6 dan 8 tahun. Dan saya sendiri di dalam ketakutan saya karena terintimidasi oleh teman-teman saya yang juga meninggal dunia dalam kemoterapi. Saya teringat dan saya mengatakan, Tuhan tolong saya.
Dan seketika itu juga saya merasakan aliran yang begitu hangat di dalam tubuh saya, yang menjadikan saya tenang dan tubuh menjadi semakin menghangat. Dan saat itulah saya mulai bisa berdiri kembali dan tidur dengan tenang. Pada pukul 4 pagi, saya memberikan kesaksian ini kepada Ibu Leoni, yang saya percaya para pendoa dan beliau setiap pukul 5 pagi senantiasa berdoa bagi gereja ini. Saya mohon kepada beliau agar saya diberikan juga kekuatan, dijauhkan dari roh maut untuk menjalani kemoterapi saya hingga berakhir. Secara medis dan kedokteran, 99% dari penderita kanker dinyatakan sembuh atau aman setelah 10 tahun menjalani proses kemoterapi dengan aman dan tanpa ada pertumbuhan tumor baru ataupun ada penyebaran. Sekalipun saat ini saya masih berjuang setelah kemoterapi, saya percaya dengan iman Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya dan telah menyembuhkan saya. Mujizatnya yang menjadikan saya rindu untuk menyaksikan setiap kali. Karena Allah saya sungguh Allah yang luar biasa. Sekalipun saya di dalam lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu nyata. Hanya karena kemurahan dan kebaikannya, saya boleh melewati 20 kemoterapi, tahap pertama dan tahap kedua. Dan hingga saat ini, bila saya masih berdiri, itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nas firman Tuhan yang sangat terkesan di dalam hidup saya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Di gereja ini, di setiap KKR doa, konser doa, menara doa, dan kubu doa setiap minggu, setiap doa dan pergumulan yang dimasukkan di dalam kotak ini didoakan secara bersama-sama. 2-3 orang yang beriman berkumpul untuk mendoakan ini. Matius 18 ayat 19-20. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yakin dan percaya Allah akan menjawab setiap doa kita pada waktu dan rencananya yang indah. Demikianlah kesaksian yang dapat saya berikan. Kiranya kesaksian ini menjadi kekuatan dan memberkati setiap jemaat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kiranya kesaksian dari Ibu Mimi Iskandar ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Di sini bisa kita simpulkan kembali bahwa ketika kita tersungkur di bawah kaki Yesus dan kita melakukan doa permohonan kepada Tuhan, disitulah jawaban yang Tuhan berikan. Kita akan menerima banyak kekuatan yang daripada Roh Kudus yang melawat dalam kehidupan kita. Dan jadikan doa itu sebagai gaya hidup, seperti makanan yang kita butuhkan untuk kelangsungan kehidupan kita. Tetapi doa memiliki makna komunikasi yang erat antara kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat kita di dalam Markus 5 ayat 35-36. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Poin yang kedua, seperti yang Yairus lakukan, bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan. Poin yang kedua adalah melangkah di dalam waktunya Tuhan. Perjalanan Yesus dan Yairus bersama murid-muridnya sempat terhambat ketika dia sedang berjalan. Ada seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus. Dan di situ Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Dan ada sekian waktu Yesus berdialog dengan perempuan itu. Ada sedikit kegaduhan. Dan ada butuh waktu lama. Sehingga waktu Yesus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba perjalanan itu pun sempat terhenti. Karena apa? Saudara dari Yairus menyusul Yesus dan dia katakan percuma datang ke rumahnya karena anaknya sudah meninggal. Buat apa merepotkan guru? Buat apa merepotkan Yesus? Tetapi Yairus
tidak bergeming sedikit pun apa yang dilakukan. Yairus tidak terganggu adanya banyak agenda-agenda yang Tuhan Yesus lakukan sehingga membuat dia terlambat, dan pada saat dia kembali ke rumah, anak itu sudah meninggal dunia. Yairus tetap meningkatkan iman percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya perbedaan yang mencolok antara kita dengan Tuhan kalau berbicara tentang waktu adalah makna waktu bagi kita, yaitu proses dan hasilnya ingin lebih cepat, serba instan. Tetapi berbeda dengan waktunya Tuhan. Saudara tahu waktunya Tuhan itu apa? Hal itu tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah dan tepat pada waktunya. Percayalah, ketika kita bergumul di dalam perjalanan hidup kita dan itu belum terjawab oleh Tuhan, saya yakin Tuhan sedang menyediakan waktunya yang terbaik bagi kita. Mungkin waktu yang kita targetkan justru membuat kita semakin terpuruk. Tetapi kalau kita melangkah dengan kesabaran, ketekunan, tetap berjalan di dalam waktunya Tuhan, berserah dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan waktunya tepat pada waktunya dan indah segala sesuatunya. Ini yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa bayangkan seandainya Yairus waktu itu memutus perjalanan dengan Yesus dengan berkeluh kesah. Dan dia katakan, Tuhan cukup sudah karena aku menanti kesibukan pelayananmu sehingga anakku sudah mati dan selesai sudah, kita berpisah di saat ini juga. Saya yakin anak Yairus tidak akan mengalami kebangkitan. Tetapi Yairus dia tetap menanti dengan kesabaran. Ketika itu juga Tuhan membangkitkan anaknya Yairus. Kita tahu ada pemulihan yang terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, harusnya kita sabar dan tekun dalam mengiring kepada Tuhan. Baik di dalam segala pergumulan doa atau dalam kondisi saudara senang. Dalam kondisi apapun juga, nikmatilah bahwa Tuhan itu selalu menyediakan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari awal sampai akhir perjalanan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang sempurna bagi kita semua. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan lanjutkan. Poin yang ketiga adalah kita akan baca di dalam Markus 5 ayat 41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talit takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Di sini dikatakan bahwa anak itu bangkit karena satu perkataan yang diucapkan Yesus di dalam bahasa Aram, Talit takum, yang berarti, hai anak, bangkitlah, hai anak, bangunlah. Yesus melakukan mujizat yang tidak bisa dilakukan semua orang. Dan dia membangkitkan anak Yairus. Sehingga di akhir ayat tadi dikatakan bahwa semua orang takjub. Dia melihat bagaimana Tuhan adakan mujizat dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita butuh setiap firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mengalami kuasa Tuhan butuh percaya seperti yang Yairus lakukan. Apa yang dikatakan Yesus, mari kita remakan bersama-sama. Talit takum. Bagi saudara yang mati rohani sehari-hari ini, ketika kita mengalami kematian rohani, talit takum. Bangkitlah, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat memuliakan Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang terbaring sakit, katakan dengan iman, talit takum, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit saya. Bagi kita yang mengalami dalam kondisi keuangan yang sedang terpuruk, mari di dalam nama Yesus katakan talit takum, bangkitlah, bangunlah. Tuhan akan membangun sebuah usaha mungkin yang jauh lebih baik dan itu menjadi mata air dalam keuangan. Puji Tuhan, mari remakan setiap perkataan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat demi ayat bisa kita baca. Setiap hari kita tekuni membaca firman Tuhan melalui saat teduh. Dan kita percaya bahwa kuasanya akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bersyukur di dalam situasi pandemi COVID ini gereja kita melakukan ada banyak program untuk tuntunan ketika kita bisa masuk di dalam
saat teduh bersama dengan Tuhan. Di hari Senin kita bisa mengikuti acara Thanks God It's Monday. Di hari Seninnya, di mana hari Senin itu sangat menjemukan, tetapi bagi kita, mari kita mengucap syukur, semua hari itu baik. Kita bisa lihat di tayangan YouTube Thanks God It's Monday. Juga ada doa teduh setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan kiranya kita bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman itu dan melakukannya. Dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya masih ingin tayangkan satu klip di mana ada satu anak yang memiliki kekurangan dalam panca indera pendengarannya atau alias tunarungu. Tetapi sejak kecil orang tuanya mendidik dia untuk tetap berserah kepada Tuhan. Dan anak ini walaupun mengalami kelemahan, kekurangan di dalam pendengarannya atau tunarungu, tetapi di masa pandemi ini, di masa di mana perusahaan banyak mem-PHK karyawan-karyawan yang statusnya kontrak, justru anak ini mengalami promosi daripada Tuhan, mengalami terobosan dalam perusahaannya. Mari kita saksikan bersama-sama tayangan video berikut ini. Amanda Alfrosia Siahaan, dengan nama panggilan Amanda, anak dari keluarga Dr. Alfred Siahaan dan Ibu Rosida, terlahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 1990. Dalam kesehariannya, Amanda memiliki kekurangan pada pendengarannya atau tunarungu. Berkat dorongan motivasi dan bimbingan rohani orang tuanya, Amanda tetap setia untuk beribadah. Bahkan berdoa adalah gaya hidup yang selalu dilakukannya hingga saat ini. Di balik kekurangannya, Amanda mampu membuktikan kepada semua orang untuk bisa meraih kesuksesan yang luar biasa seperti orang lain yang normal. Bahkan prestasinya bisa melebihi mereka semua. Salah satu prestasi yang telah dicapai adalah di dunia pendidikan. Amanda mampu menyelesaikan pendidikan hingga meraih sarjana S1. Pendidikan berawal dari TK, SD, di SLBC Pangudi Luhur, dilanjut di SMP Anglo Betani, SMK Santa Maria, dan terakhir kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Tata Boga, meraih gelar sarjana S1. Selain prestasi dalam pendidikan, Amanda juga bekerja di perusahaan multinasional, di antaranya PT Indomarko selama 2 tahun, dan saat ini dia bekerja di perusahaan Jepang PT Ion Fantasi Indonesia di bidang permainan dan edukasi anak, bagian General Affairs Office. Dalam kondisi yang sulit di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Tuhan memberikan pertolongan mukjizat yang luar biasa. Imannya kepada Kristus menjadi bukti bahwa Tuhan senantiasa memberikan pemeliharaan dalam hidupnya. Mari kita saksikan bersama bagaimana Tuhan memberikan terobosan yang luar biasa bagi Amanda. Secara manusia, apalagi kantor Amanda bergerak sedang bermainan dan edukasi anak yang ada di mama, dan juga menurut undang-undang ketenaga kerjaan bahwa pegawai kontrak yang habis pada masa pandemi COVID-19 baru diberhentikan. Yang saya lakukan, saya tiap hari berdoa sendiri dan juga berdoa sama papa dan mama untuk memohon dan berharap kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bahwa mujizatnya itu ada. Saat kontrak mau berakhir, saya pikir akan berakhir juga pekerjaan saya.
tetapi saya dikasih penilaian ternyata mendapatkan hikmat. Puji Tuhan, saya diangkat sebagai tetap Mei tanggal 1 Mei 2020. Saran saya, mari kita tetapi semangat, jangan putus asa, karena dalam Tuhan pasti ada kekuatan baru. Karena jangan Tuhan selalu baik bagi kita, kalau kita berserah sama tangannya, tetapi semangat dan beriman dan Kristus. Puji Tuhan, kiranya kesaksian yang dilakukan oleh Amanda bisa menjadi kekuatan di dalam kerohanian kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dan kita tetap berkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan terlalu fokus tentang kekurangan diri kita. Jangan terlalu fokus tentang masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Saya ingin katakan bahwa kalau perkataan Tuhan di dalam Kejadian 1 itu bisa menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, segala sesuatu bahwasanya ciptaannya itu baik, apalagi hanya sekelumit masalah kita. Saya rasa Tuhan jauh lebih kuat, Tuhan akan jauh lebih mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Bagian kita, mari kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama, sikap hati menyembah kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita melangkah di dalam waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah perkataan Yesus atau firman-Nya itu berkuasa. Puji Tuhan, segala puji syukur saya naikkan kehadirat Tuhan dan saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu baik adanya dan kuasanya akan terjadi bagi saudara dan saya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Seperti Yairus melangkah bersama Tuhan, dia melihat perkara-perkara yang ajaib. Kuasa Tuhan masih berlaku dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari saudara dan saya yang ada di rumah berjalan bersama Tuhan dan kita akan menikmati kuasa Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari kita akan menyanyikan satu lagu, Kekuatan di Hidupku. Sementara saudara menyanyi, saudara bisa mengangkat tangan sebagai bukti Anda berserah kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita memuji, menyembah Tuhan, maka Roh Allah hadir dalam kehidupan bagi kita semua. Haleluya, syukur bagimu, kuasa-Mu yang ajaib. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dengan segenap suaramu katakan, ajaib Kau Tuhan,
bersyukur setelah kami mendengar firman Tuhan. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami membangun iman kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami katakan bahwa kuasa Tuhan, ya dan amin. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala mujizat dengan heran. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang di rumah. Ketika mereka menyanyi, mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengalami masalah, Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan ketika mereka mengalami sakit penyakit, Engkau nyatakan dengan kesembuhan ilahi. Dan Engkau berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu. Dan biar kuasa-Mu terjadi bagi kehidupan kami. Mulai hari ini, besok dan selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berseru, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan baik buat setiap kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mendengarkan dan melihat pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya mereka semua boleh dikuatkan. Mereka semua boleh diberkati oleh anugerah Tuhan. Dan kedepannya ya Tuhan, biar kami semua masing-masing boleh lebih lagi, lebih intim kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong agar bangsa kami, negara kami Indonesia boleh terbebaskan dari wabah COVID-19 ini. Memberkati Bapak Presiden Jokowi ya Bapak, agar ya Bapak dengan pertolongan dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, Pak Jokowi boleh memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini menuju ke suatu masa yang penuh dengan sukacita, masa yang penuh kejayaan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, dan kita akan jumpa lagi pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.